Cerita kali ini menceritakan pemuda yang bernama Rian. Dia memiliki keluarga besar, tapi keluarga dia satu-satunya yang bisa dibilang tidak sukses lah dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Setiap ada acara keluarga besar dan hal-hal kecil yang memerlukan tenaga lah, ya selalu saja keluarga Rian yang misalkan disuruh-suruh dan direpotkan. Dari sini Rian melihat ketidakadilan dan sekat pembeda dari perlakuan saudara-saudara yang lainnya kepada keluarga dia. Dan inilah kisahnya. Kita menceritakan dari sudut pandang Rian. Rian, dia anak pertama dari 2 bersaudara. Dia anak yang sangat peka dengan keadaan dan mudah terbawa perasaan. Ibunya Rian bernama Ibu Mumun, dan keluarga besarnya itu keluarga dari keluarga ibunya. Ibu Mumun itu seorang bisa disebut ibu rumah tangga biasa, cuma dia punya sampingan jualan gorengan di depan rumahnya. Gorengan seperti ya ada kopi dan minuman yang diseduh lah. Nah, ayahnya Rian bisa disebut Pak Gilang. Ayahnya bekerja di tempat jasa sedot WC. Rian bersekolah di salah satu SMA dan dia sekarang kelas 3, jadi sebentar lagi dia mau lulus. Nah, Rian juga punya adik karena dia kan tadi 2 bersaudara, namanya Clara. Nah, Clara itu baru kelas 5 SD. Rian dan keluarga dia tinggal di kontrakan. Ya, kontrakannya tidak terlalu besar, namanya juga kontrakan ya kan. Ya bisa dibilang pas-pasan lah. Rian itu tinggal di dekat dengan para keluarga besar di ibunya. Jadi bukan keluarga besar dari ayahnya. Dia memiliki keluarga besar dan keluarga dari pihak ibunya itu. Ibunya itu memiliki 4 saudara. Dan ibunya ini, Ibu Mumun, itu anak ketiga. Nah, kita sebutkan saja anak yang pertama itu Ibu Sinta, kedua Ibu Ajeng, ketiga ibunya Rian yaitu Ibu Mumun, dan yang terakhir itu Ibu Pia. Nah, keluarga besarnya itu terdiri dari 4 orang tadi, yaitu keluarganya dari ibunya Rian, dari Ibu Mumun. Nah, yang masih ada itu sekarang ibunya dari mereka, yaitu neneknya Rian lebih tepatnya. Jadi yang masih ada neneknya Rian, kakeknya sudah tiada. Nah, yang jadi problem di sini adalah dari keempat saudara itu satu-satunya yang bisa dibilang tidak sukses dan tidak kaya lah. Yaitu hanya satu-satunya ya keluarganya Rian, yaitu keluarga dari Ibu Mumun. Jadi yang lain itu pada sukses. Jadi keluarga Rian aja yang bisa dibilang bahkan bisa disebut ya kurang, karena dia kan ngontrak. Coba lihat pekerjaan ayahnya seperti apa, hanya ya sedot WC, ibunya menjual gorengan, ngontrak pula. Kalau dia punya rumah sendiri tapi sederhana itu masih mending, tapi dia kan tidak bisa disebut tidak punya tempat tinggal pasti, karena kan ngontrak. Nah, jadi tiga-tiganya itu mereka orang-orang berada semua, orang-orang kaya. Nah, yang pertama Ibu Sinta, suaminya itu dia pembisnis yang memiliki restoran lebih dari 5 cabang. Nah, yang kedua itu Ibu Ajeng dan suaminya. Mereka itu keluarga yang pekerja kantoran, pekerja karir lah, sukses juga itu. Nah, yang terakhir itu adiknya Ibu Mumun, karena Ibu Mumun kan yang ketiga, namanya Ibu Pia. Adiknya ini itu dia seorang anggota DPRD dan suaminya juga memiliki showroom mobil. Jadi sudah pasti dong, satu keluarga biasa saja, bahkan bisa disebut keluarga yang sangat sederhana, itu dikelilingi dengan keluarga-keluarga yang super kaya, bisa disebut super sukses. Ya, kebayang dong permasalahannya akan seperti apa, gap atau jarak seperti apa, ya itu nggak bisa terelakkan. Dan jadi di sini udah kecium kan aroma-aroma yang ini berat banget sih bagi keluarga Rian. Ya, sebagian orang mungkin mikir gitu, kalau punya keluarga kaya ya enak, karena apa? Ada yang menolong lah, ada yang memberi bantuan kah, ya paling tidak tercipratan rezeki lah. Karena kan kalau ada bisnis kerjaan bisa bantu ke saudara lah, ngasih kerjaan lah, ngasih kesempatan peluang atau seperti apalah. Tapi kayaknya itu nggak berlaku di keluarga Rian. Ya bisa dibilang anak-anaknya itu ya udah pada sukses lah. Karena anaknya Ibu Pia kan yang adiknya Ibu Mun itu masih kecil-kecil. Nah, yang adiknya Ibu Sinta sama Ibu Ajeng itu kaya-kaya semua.
udah sukses anak-anaknya juga. Jadi nggak hanya dari sisi Ibu Mumun mungkin tekanannya, dari Rian juga ya pasti dong dibanding-bandingkannya juga itu seperti udah bukan hal yang asing lagi, udah biasa lah. Apalagi kalau acara-acara besar kumpul-kumpul dengan keluarga ya kebayang lah. Apalagi kan jangankan orang lain, kita sendiri aja kan sebenarnya tidak suka dibanding-bandingkan, dan inilah penyakitnya. Jadi keluarga Rian itu terlihat seperti apa ya, noda di baju putih. Yang lain sukses berhasil, ini ada satu titik noda hitam, yaitulah keluarga Rian. Keluarga yang apa ya, mencoreng nama baik keluarga yang sukses, kaya, tajir, ya seperti itulah. Nah singkat cerita di akhir tahun lah, jadi kebiasaan keluarga besar Rian itu kalau akhir tahun ya mereka kumpul-kumpul. Ya yang namanya kumpul-kumpul pasti kan gak mungkin gak ada suatu hal kayak seperti makan-makan, pesta atau apalah gitu, pasti kan ada yang namanya itu buat dekorasi semuanya. Pokoknya namanya juga pesta kecil-kecilan keluarga kan gak mungkin datang mereka duduk ngobrol makan gitu aja, pasti kan ada sesuatu lah. Nah namanya juga sesuatu acara pasti kan ada yang namanya persiapan. Nah itulah. Nah singkat waktu mereka tuh diskusi tuh mau buat acara yang akhir tahunan di mana. Akhirnya diskusi lewat WA, dan akhirnya diskusi panjang lebar, ngobrol-ngobrol. Akhirnya singkat waktu mereka tuh mau mau kumpul-kumpul di rumah Pia, ternyata di rumahnya Ibu Pia. Akhirnya setuju tuh mereka semua, rencananya pengen buat pesta akhir tahunan di rumahnya Pia. Nah jadi mereka itu keempat keluarga besar ini tuh itu tuh satu kota lah. Jadi nggak saling jauh. Jadi makanya mereka ngadain pesta akhir tahunan. Kenapa? Karena mereka juga bukan keluarga yang tempat tinggalnya saling jauh, dekat semua gitu. Jadi enak lah untuk membuat acara. Nah singkat waktu ketika hari H kumpul-kumpul tuh mereka pada kumpul di rumahnya Pia. Nah semua itu sampainya kisaran jam 3 sorean lah, karena acaranya itu menjelang malaman lah. Jadi mereka kumpul sore-sore, dan sorenya itu ya mereka tuh siap-siap lah. Nah singkat waktu mereka datang tuh pakai kendaraan masing-masing. Pokoknya kelihatan kayak lah mobilnya juga ya bukan main lah. Jadi mobil mewah semua, orang-orangnya naik mobil pribadi semua. Datang tuh ke rumah Pia karena kumpul. Nah mereka datang. Nah singkat waktu tiba tuh keluarga Rian, keluarga Ibu Mumun. Ya karena mereka kan nggak punya mobil ya kan, mereka pakai kendaraan roda 2 ya alias motor lah. Ya namanya juga berempat, Rian udah gede, ya susah dong bisa naik motor berempat. Jadi harus ya mau nggak mau ayahnya Rian itu harus 2 kali balikan gitu, nganterin ibunya sama anaknya yang satu lagi Kara. Lalu pulang lagi nganterin ngejemput Rian. Nah seperti itulah, jadi mereka harus 2 kali balikan. Berbeda dengan yang lain tuh, orang lain pakai mobil, dia pakai motor, udah gitu 2 kali balikan lagi. Nah dari sini saja kan kita bisa ngebayangin gitu ketika kita di posisi Rian. Ya walaupun gak ada yang ngeledek, ngehina, tapi kan ketika kita melihat keluarga besar, keluarga yang lain sukses kayak kita sederhana, bukan sederhana sih, kalau sederhana kan ada juga orang kaya yang sederhana, bukan sederhana tapi lebih ke serba kekurangan gitu, tidak sebisa seperti mereka, gimana dong rasanya gitu kan. Nah di sini tuh dia sempat mikir tuh, karena dia orangnya perasa dan peka banget gitu, dia sempat mikir tuh kenapa nggak ada yang nawarin berangkat bareng gitu kan. Semuanya kan pakai mobil gitu ya, namanya juga mobil kan bisa muat lebih dari 4 orang bahkan gitu, kalau dipaksain juga 8 juga bisa masuk lah itu. Tapi ya itu Rian tuh sempat gitu nggak ada yang nawarin. Pas di grup kan bisa gitu ada yang nawarin supaya keluarganya Rian, Ibu Mumun nanti dijemput gimana, ya nggak ada gitu. Dan ayah ibunya Rian juga kan nggak mungkin dong minta ngejemput gitu, nggak enak juga ya kan, nggak enak tak gengsi. Tapi kan ya nggak mungkin dong kita minta jemput dari mereka gitu, harusnya kan mereka yang yang paham gitu dengan kondisi kita, jadi mereka menawarkan. Tapi ini enggak gitu. Di situ Rian udah mikir gitu. Nah singkat waktu semua udah kumpul nih, Rian juga sama keluarga udah 2 balikan, udah sampai lah.
Nah, singkat waktu udah kumpul, ngobrol-ngobrol lah biasa. Namanya juga keluarga besar, ngobrol-ngobrol ngalur ngidul, ada yang ngomong apa, gimana, dan semua lah dan sebagainya.